Halo semua, selamat datang kembali di channel Mori Sentosa. Bersama saya Kamrat Moris. Militer Indonesia memiliki banyak sekali alutsista, baik untuk matra darat, laut, dan juga udara. Namun, masih sedikit alutsista milik Indonesia yang diproduksi dalam negeri, dan kebanyakan alutsista Indonesia itu dibeli dan dibuat dari berbagai negara di dunia dengan berbagai macam spesifikasi dan kegunaannya. Beberapa akan saya sebutkan alutsista yang dibeli oleh Indonesia dari luar negeri. Ada F-16 Fighting Falcon, ada Su-2730 Flanker, ada Hawk 200, ada Boeing 737, ada Hercules C-130, ada helikopter Eurocopter Super Puma, kemudian ada T-50 Golden Eagle, kemudian juga ada CN-235, CN-295, ada juga pesawat Group G, ada juga pesawat Cessna Mascalero, ada juga pesawat KT-1 Wongbi. Kemudian ada juga tank Leopard 2, ada juga tank Scorpion, ada tank AMX-13, kemudian juga ada Rampur lapis baja, Marder A1, M113, kemudian ada juga Alvis Stormer. Dari kapal perang kita punya Ahmad Yani Class, Bung Tomo Class, dan Parkim Class. Nah, bila melihat dari yang tadi saya sebutkan, bisa dibilang hampir 90% alutsista milik Indonesia itu dibeli dan dibuat dari Amerika Serikat beserta anggota sekutunya yang tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dan kurang lebih sekitar 10% alutsista milik Indonesia yang dibeli dan dibuat oleh Rusia. Nah, menurut saya nih, melihat kondisi seperti ini, menurut saya ini merupakan kondisi yang cukup riskan dan berbahaya bagi Indonesia, bila mana Indonesia itu memiliki permasalahan yang cukup serius di bidang pertahanan dan militer dengan Amerika Serikat dan juga anggota NATO-nya. Karena bisa saja bila mana Indonesia memiliki permasalahan yang cukup serius di bidang pertahanan dan militer, mereka akan memberikan sanksi berupa embargo terhadap Indonesia, terutama biasanya di suku cadang. Dan Indonesia pernah mengalami diberikan sanksi embargo, yaitu pada waktu operasi Indonesia melakukan operasi Timur Timur, Indonesia diberikan sanksi oleh Amerika Serikat berupa embargo suku cadang. Dan Indonesia juga pernah diberikan sanksi embargo oleh Uni Soviet saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, dan saat itu memang Presiden Soeharto sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik dengan Uni Soviet. Tapi sebenarnya kelebihan Indonesia memiliki banyak alutsista dari Amerika Serikat dan juga anggota NATO-nya itu adalah suku cadang untuk alutsista itu mudah didapat. Dan perawatannya pun cukup mudah biasanya alutsista buatan AS dan juga para anggota NATO. Dan biasanya biaya operasionalnya juga lebih terjangkau ketimbang alutsista buatan Rusia. Lalu bagaimana cara agar Indonesia terhindar dari embargo AS, NATO, atau juga Rusia? Yang pertama adalah Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan AS, NATO, dan juga Rusia, baik di bidang kerjasama pertahanan atau militer maupun di bidang kerjasama ekonomi. Yang kedua, Indonesia tidak boleh memiliki permasalahan yang cukup serius di bidang pertahanan dan militer dengan AS, NATO, ataupun Rusia. Semuanya harus disikapi, dicermati dengan baik, dengan seksama, dan lebih mengedepankan jalur diplomasi. Bukan konfrontasi militer, bukan konfrontasi bersenjata. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno itu merupakan anggota gerakan non-blok yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Dan melihat kondisi dunia saat ini dan melihat juga kemampuan
industri dalam negeri kita itu sudah cukup baik, seharusnya alutsista Indonesia yang dibeli dari luar negeri itu porsinya harus 50% banding 50%. Maksudnya adalah 50% itu dibeli dari AS dan juga sekutu-sekutunya yaitu NATO, 50%-nya lagi itu dibeli dari Rusia dan sekutu-sekutunya. Agar bila mana suatu saat misalnya Indonesia terlibat konflik militer dengan Australia yang merupakan anggota NATO dan merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat dan juga Inggris, dan bila mana saat itu Inggris dan juga AS mengembargo Indonesia, mengembargo suku cadang untuk alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia masih tetap bisa menggunakan alutsista lain, yakni alutsista buatan Rusia dengan baik dan bisa digunakan dengan layak dan bisa menggunakannya dengan kemampuan maksimal, dan militer Indonesia tetap bisa berjalan dan bekerja secara produktif sehingga tidak ketergantungan dengan alutsista buatan AS dan juga NATO. Jadi itulah bagaimana cara agar Indonesia terhindar dari embargo AS, NATO ataupun Rusia. Tinggal dibalik aja. Kalau kalian wah nih Kamrat Morris membela Rusia, enggak, dibalik aja. Misalnya Indonesia terlibat konflik juga dengan Rusia, Indonesia masih bisa menggunakan alutsista buatan AS dan juga NATO. Sama aja, tinggal dibalik-balik aja. Jadi tidak masalah. Jadi kalau enakan kalau 50 banding 50, ini di embargo kita masih bisa menggunakan yang ini di embargo kita masih bisa menggunakan yang ini, dan tetap militer Indonesia tetap bisa produktif, tetap bisa bekerja dengan baik dan dengan semestinya, dan bisa tetap maksimal menjaga kedaulatan NKRI dan tetap bisa menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga mengedukasi kalian semua, dan apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, like video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam revolusi.